Selamat pagi, siang, sore, Bapak Ibu dosen yang terhormat. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Tania Permatasari. Izinkan saya untuk mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Tata Kelola Iklim dan Eco-Innovation terhadap Pengungkapan Perubahan Iklim. Era globalisasi ditandai dengan adanya perubahan iklim yang sangat mengkhawatirkan. Pengungkapan perubahan iklim merupakan pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan akibat dari kegiatan operasional perusahaan yang menimbulkan emisi karbon. Pengungkapan perubahan iklim telah diatur di dalam pedoman IFRS 2 yang telah diterbitkan oleh ISSB pada tahun 2023. Melakukan pengungkapan perubahan iklim di dalam laporan keberlanjutan merupakan suatu bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan dan dapat membuat citra yang positif di mata investor dan stakeholder. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi pengungkapan perubahan iklim. Yang pertama adalah tata kelola iklim. Tata kelola iklim merupakan konsep yang berkaitan dengan pengelolaan kebijakan perusahaan mengenai iklim. Yang kedua adalah eco-innovation. Eco-innovation merupakan teknis yang dilakukan oleh perusahaan dalam menerapkan praktik dan proses yang bertujuan untuk mengurangi emisi karbon. Selanjutnya ada perumusan masalah. Terdapat dua, yaitu apakah tata kelola iklim berpengaruh terhadap pengungkapan perubahan iklim dan apakah eco-innovation berpengaruh terhadap pengungkapan perubahan iklim. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah tata kelola iklim dan eco-innovation berpengaruh terhadap pengungkapan perubahan iklim. Manfaat akademik penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif serta menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh tata kelola iklim dan eco-innovation terhadap pengungkapan perubahan iklim. Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pentingnya mengungkapkan emisi karbon sehingga perusahaan dapat mengurangi emisi karbon sebagai bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan. Pada penelitian ini menggunakan dua teori. Yang pertama, teori stakeholder. Teori stakeholder didefinisikan sebagai perusahaan tidak hanya beroperasi untuk kepentingan entitas sendiri, namun harus mementingkan kepentingan dan manfaat bagi stakeholdernya. Dengan melakukan pengungkapan perubahan iklim di dalam laporan keberlanjutan, maka dapat membangun citra positif dengan stakeholder sehingga stakeholder akan merasa bahwa perusahaan memiliki rasa bertanggung jawab dan berpartisipasi dalam menjaga lingkungan. Teori selanjutnya ada teori legitimasi. Teori legitimasi merupakan teori yang berfokus pada hubungan antara masyarakat dengan perusahaan. Hubungan tersebut merupakan sangatlah penting demi keberlanjutan perusahaan dalam beroperasi. Selanjutnya ada definisi pengungkapan perubahan iklim. Pengungkapan perubahan iklim merupakan pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan yang berkaitan dengan lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan akibat dari kegiatan operasional perusahaan yang menimbulkan emisi karbon. Tata kelola iklim merupakan suatu proses yang dimiliki oleh perusahaan di mana dapat membantu pengguna laporan keuangan untuk mengawasi risiko dan peluang terkait iklim. Tata kelola iklim yang baik harus dimiliki oleh suatu perusahaan agar meningkatkan kepercayaan dari pemangku kepentingan dan investor terhadap perusahaan. Dan ada eco-innovation. Eco-innovation dilakukan oleh perusahaan dapat mengurangi emisi karbon yang dihasilkan dari aktivitas produksi. Eco-innovation dilakukan untuk tujuan sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab dari perusahaan terhadap kelestarian lingkungan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara seperti mendaur ulang limbah, melakukan efisiensi energi, dan menggunakan energi terbarukan. Selanjutnya merupakan hipotesis pada penelitian kali ini. Yang pertama adalah tata kelola iklim. Tata kelola iklim yang baik merupakan suatu strategi yang harus dimiliki oleh perusahaan untuk meningkatkan kepercayaan dari pemangku kepentingan dan investor terhadap perusahaan. Tata kelola iklim yang dimiliki oleh perusahaan harus bersifat transparan, dikarenakan informasi yang dimiliki oleh perusahaan harus diungkapkan pada laporan keberlanjutan agar pemangku kepentingan dan investor dapat mengambil keputusan yang tepat. Hal tersebut sejalan dengan teori stakeholder, di mana perusahaan harus terbuka dalam melakukan kegiatan operasinya. Salah satu contoh yang dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan mengungkapkan perubahan iklim. Semakin baik tata kelola iklim yang diterapkan oleh perusahaan, maka perusahaan akan terdorong untuk melakukan pengungkapan perubahan iklim dan mengurangi emisi karbon yang dihasilkan. Maka dari itu, hipotesis yang pertama menunjukkan bahwa tata kelola iklim berpengaruh positif terhadap pengungkapan perubahan iklim. Selanjutnya ada eco-innovation. Eco-innovation menekankan pada pembangunan keberlanjutan dan dimotivasi oleh kepedulian terhadap isu lingkungan. Perusahaan yang menerapkan eco-innovation maka menunjukkan bahwa perusahaan peduli terhadap lingkungan. Hal ini sejalan dengan teori legitimasi, di mana teori ini
dapat menjaga legitimasi dengan masyarakat, sehingga akan membangun citra positif di mata masyarakat karena perusahaan dianggap peduli dan bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan. Sehingga hipotesis untuk eco-innovation yaitu berpengaruh positif terhadap pengungkapan perubahan iklim. Selanjutnya merupakan teori jurnal terdahulu yang telah diteliti mengenai tata kelola iklim dan eco-innovation terhadap pengungkapan perubahan iklim. Tadinya ada desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif untuk membuktikan adanya pengaruh tata kelola iklim dan eco-innovation terhadap pengungkapan perubahan iklim dengan pengujian hipotesis. Penelitian ini menggunakan perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022. Selanjutnya ada variable dependent. Variable dependent pada penelitian ini yaitu pengungkapan perubahan iklim. Pengungkapan perubahan iklim diukur dengan menggunakan 4 elemen inti yang terdapat di IFRS 2. 4 elemen inti tersebut memiliki elemen-elemen lain sehingga total dari semua elemen yang ada yaitu berjumlah 14. 4 elemen inti tersebut yaitu tata kelola, strategi, pengelolaan risiko, metrik, dan target. Berikut merupakan elemen atau checklist yang digunakan untuk mengukur pengungkapan perubahan iklim. Selanjutnya ada tata kelola iklim. Tata kelola iklim diukur dengan menggunakan pengukuran yang dilakukan oleh Albital dan juga Bui. Penggabungan dua pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui apakah tata kelola iklim berpengaruh terhadap pengungkapan perubahan iklim. Berikut merupakan checklist yang dilakukan untuk mengukur tata kelola iklim. Yang pertama ada Komite Lingkungan Hidup, Climate Intensive, Laporan Keberlanjutan, Board Responsibility, Frequency of Carbon Reporting, Horizon of Carbon Information. Selanjutnya ada Eco-Innovation. Eco-Innovation diukur dengan menggunakan 5 checklist yang dikembangkan oleh Albital. Berikut merupakan 5 checklist tersebut. Yang pertama adalah produk lingkungan, aset lingkungan yang dikelola, penggunaan produk yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, produk energi terbarukan, produk desain rumah ramah lingkungan. Selanjutnya ada jenis, metode, dan pengumpulan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan bersumber data sekunder. Data didapatkan dari laporan keberlanjutan yang ada. Sampel yang digunakan adalah perusahaan non-keuangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2019 hingga 2022. Selanjutnya ada kriteria simpel. Penelitian ini menggunakan kriteria sampel yang pertama ada perusahaan non-keuangan yang terdaftar secara berturut-turut di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 hingga 2022, perusahaan non-keuangan yang mengungkapkan perubahan iklim, dan perusahaan yang menyediakan data yang tersedia. Selanjutnya, teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif dan model persamaan regresi berganda, di mana Y sama dengan alfa tambah beta 1 TKI ditambah beta 2 ekoin ditambah error. Selanjutnya, untuk uji asumsi klasik, penelitian ini menggunakan uji normalitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas. Selanjutnya, untuk uji linear berganda, terdapat uji koefisien determinasi, uji F, dan uji hipotesis. Demikian presentasi terkait proposal skripsi saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian.